Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Cek on live di Instagram, TikTok, YouTube, dan di Facebook. Yes, mana suaranya yang sudah bersama-sama sekarang ini? Shalom bagimu, damai sejahtera, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Wah, senang sekali di hari yang baru ini Pastor Randi melayani dan disapa oleh ribuan jiwa-jiwa yang terpilih. Puji Tuhan. Hari ini adalah kabar baik karena setiap hari yang baru Tuhan jadikan baik. Ada satu pujian yang bikin kita bergoyang, yang irahnya itu ada dandut-dandutnya. Kemarin waktu Pastor hadirkan, putarkan, banyak yang terberkati, banyak yang minta dan kita kasih. Saya rasa kemarin suaranya kurang keras ya, jadi hari ini saya pakai speaker Bluetooth. Nanti saudara kasih nilai ya, kasih review ya, apakah suaranya lebih oke pakai Bluetooth. Kalau lebih besar sih pasti lebih besar, karena Bluetooth itu memperbesar volume punya suara. Nanti Anda kasih feedback ya, reviewnya seperti apa, suaranya lebih oke sekarang ini per hari ini pakai Bluetooth kah atau pakai speaker biasa yang selama ini Pastor pakai. Saya rasa ini pujiannya sangat pas sekali untuk kita mulai opening di live pagi ini. Sebelum Anda semua bergabung dan bisa kesempatan untuk silakan dibagikan, di-share, diposting ulang, ajak teman-teman. Dan ada kabar baik lagi. Kemarin orang-orang yang kita doakan, puji Tuhan mereka sudah sembuh. Dan hari ini kalau antara saudara-saudara mau didoakan, Anda ikut live ini, dan waktu saya ucapkan kalimat berkat, doa, baik berkat atau penyembuhan, Anda aminkan. Yang mau air minum dan minyaknya bisa siapkan sejak sekarang juga. Terima kasih. Pemirsa yang baru bergabung, yang FYP muncul di scroll Anda, atau pemirsa jiwa-jiwa yang terkasih yang setia, terima kasih. Selamat menyimak, tapi saya juga minta nanti tolong di review ya suaranya. Oke mana? Ini hari
pakai bantuan speaker Bluetooth yang sebelumnya tidak. Let's go, kita coba ya. Dan saya membutuhkan review Anda apakah oke, apakah speakernya saya harus hadap kemana, karena kadang-kadang salah sasaran ke speaker itu bisa nanti mendem suaranya. Oke, saya memang mau minta Anda untuk kasih komen dan silakan berkomen, dengarkan masukan. Review ya. Tuhan Yesus, aku percaya janji-Mu hidup di tubuhku. Dalam lemah Engkau bertata, ada kuasa dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku. Mengalir terus sampai aku sembuh oleh kasih-Mu. Ayo di review dong, suaranya oke mana yang kemarin. Saat ragu mulai berbicara, ku rasakan damai menenangku. Setiap sakit Kau yang tahu, ku pegang firman-Mu selalu. Dor. Tuhan Yesus, Aku percaya. aliran kesembuhan Thank you. mengalir di tubuhku. Mengalir terus sampai aku sembuh. Makasih, aduh kalimat-kalimat reviewnya sampai membuat hati getar nih. Di darahku, Mengalir, di nafasku, mengalir, di pikiranku. Yesus. Engkau menyentuhku. Hey! Mengalir di hatiku, Mengalir, sampai jiwaku. sampai sembuh ya. Utuh. Hey! Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan. Thank you. Mengalir, mengalir, mengalir terus. Oleh Kasih-Mu. saya baru dengar review dari Instagram, yang TikTok, Facebook, YouTube belum. Di review suaranya oke, volumenya gimana? Udah oke. Takutnya nanti di telinga Anda kebesaran, kekecilan. Saya sedang meminta review Anda sekarang ini
karena saya menggunakan speaker Bluetooth baru nih ya. Hey, Tuhan Yesus, aku percaya come on. janjimu hidup di tubuhku dalam lemah Shalom semuanya kota-kota yang menyapa. ada kuasa Damai sejahtera bagimu. namamu. Hey, Tuhan Yesus, aku percaya. aliran Thank you. mengalir di Pas ya, cocok ya. Makasih. Saya dapat respon balik dari Instagram. Thank you. terus sampai aku sembuh Hey, oleh kasih. saat ragu mulai berbicara, ku rasakan damai menenangku. Thank you. Tiap sakit kau yang tahu, ku pegang firman-Mu selalu. Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku. Mengalir, mengalir, mengalir terus. Sampai aku sembuh Oleh kasih. kasih-Mu. Mengalir, Di darahku, mengalir. di Thank you. Mengalir di pikiranku. Yesus, Engkau menyentuhku. Don, ayo mengalir, Sampai jiwaku mengalir, mengalir terus. Hey, utuh, sembuh, pulih. Yeay, Tuhan Yesus, aku percaya aliran kesembuhan mengalir di tubuhku mengalir, 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 mengalir terus. Hey, oleh kasih. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu sekalian untuk kita ujian masih press ya, dan kita terus mau awal-awal ini opening review apakah suaranya juga pas kalau kita memuji dengan press. Kebesaran, kaget saya karena udah pindah kan biasa di sini, sekarang pindah ke sini. Maklum, gaptek. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala penyakit.
Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Hey, ku menang bersama Tuhan Yesus. Makasih. Di review yang ini ya, ini sambil Pastor ikut memuji. Apakah suaranya matching aja atau gimana? Silakan, monggo. Ku menang bersama Tuhan Yesus. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Yesus bangkit. Haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Hey, haleluya, haleluya, Yesus hidup. Haleluya, Yesus naik. Roh Kudus turun. Makasih. Udah matching ya. Oke deh, siap. Saya sudah tahu volumenya di angka ini. Ya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Amin. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Pasti dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Mantap. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Hey, mana suaranya? Mana lope-lopenya? Iya dong, tiap pagi jadi sahabat nyanyian bagi Tuhan. Pastor Andi hadir untuk memberkati. Amin. Come on. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Pasti dalam nama Yesus setan diusir pergi jauh-jauh. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Come on. Dalam nama Tuhan Yesus apa? Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus sakit disembuhkan. Glory, glory, glory to God. Amin. Tadi sudah toh sambil press, sambil kita menikmati hadirat Tuhan. Berikut saya mau saudara-saudara rindu untuk mendengarkan pujian yang sudah jadi berkat bagi banyak orang, untuk orang-orang sakit. Biar mereka boleh mengalami kesembuhan ilahi. Tubuhnya diberkati, jiwanya dipulihkan. Makasih. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu, ku rasakan kehadiran
urapan kesembuhan mengalir, mengalir, mengalir. Yesus, aku sembuh. Puji Tuhan. Suasananya enak, suaranya pas, hadirat Tuhan boleh kita rasakan. Amin. Saat aku masuk dalam hadirat-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku pandang indah wajah-Mu, Bapa. Ada damai dan kesembuhan Mengalir, mengalir, kasih dari Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Yesus, aku mengalir, kasih dari amin, diberkati, sembuh, dipulihkan, amin. mengalir, 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 kasih dari Bapa, mengalir urapan kesembuhan, mengalir, mengalir, mengalir. Yesus, aku sembuh. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua nyanyian-nyanyian penyembuhan yang Bapak Ibu pemirsa dengarkan ini. Semua adalah berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepada Pastor Randy kemampuan untuk menulis lirik-liriknya. Dan lirik-lirik ini semuanya adalah kisah nyata 100% dari pastor melayani baik orang sakit yang sudah kritis diperpanjang umurnya maupun juga orang-orang yang sakit parah disembuhkan, dan juga mereka yang dalam kondisi lemah dikuatkan, karena saya percaya bahwa kesaksian-kesaksian yang saya terima itu akan menguatkan banyak orang, dan lahirlah pujian nyanyian kesembuhan ini. Dan Anda terberkati kan? Tuhan Yesus, sembuhkan aku di hadapan-Mu. Aku sujud, Aku sujud, lelah letih tubuh ini,
jiwa rapuh berharap padamu. Hanya kasih-Mu Yesus yang sanggup pulihkanku. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memenuhiku. Mengalir aliran kesembuhan, mengalir memulihkanku. Sampai saat ini aku sembuh. Ya, puji Tuhan. Aku sembuh. Biarlah nyanyian kesembuhan ini memberkati miliaran jiwa-jiwa mengakui Yesus. Amin. Nyanyian kesembuhan, setiap yang mendengar, mereka yang sakit disembuhkan oleh kasih Tuhan Yesus. Amin. Lewat form doa Tuhan jawab. Yes. Setiap form doa Dia baca, setiap sakit yang Kau jamah, damai hadir, rasa sakit pun berlalu. Mengalir, angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Aliran kesembuhan mengalir. Mengalir, aliran kesembuhan mengalir, mengalir Memenuhiku. mengalir, aliran kesembuhan mengalir, mengalir Memulihkanku. Amin. Sampai saat ini, katakan bersama-sama, aku sembuh, aku sehat, aku segar. Aku sembuh. Haleluya. Pujian-pujian ini kalau saudara-saudara terberkati, saudara bisa cek di YouTube, 1-2 hari sudah saya posting. Atau kalau saudara misalnya minta mentahnya, tapi yang penting saudara-saudara mau juga share, karena mentahnya ini udah jadi format MP3, saya kasih bagikan kepada orang-orang sakit, biarlah jadi obat nyanyian penyembuhan bagi setiap mereka. Karena saya percaya dalam pujian ada kuasa Tuhan dan ada kesembuhan. Sampai hari ini
kita sama-sama boleh menyaksikan bagaimana orang-orang sakit, bahkan termasuk juga saat divonis sel kanker sudah menyebar, Tuhan Yesus oleh kasih dan kuasa-Nya sanggup untuk menyembuhkan. Amin. Ini salah satu pujian yang banyak orang sembuh dari kanker dan juga banyak orang tersentuh karena kata-kata pujian ini sangat memberkati. Saat sakit Yesus sembuhkan aku, saat lemah Yesus kuatkan aku. Ku berserah di tangan kasih-Mu. Saat Pejuang kanker, pejuang stroke, pejuang autoimun, dan segala kelemahan tubuhmu, pujian ini menyembuhkan Anda. Anda hidup oleh iman, bukan karena vonis dokter ya. walau dokter berkata sudah tidak ada lagi harapan, namun firman-Mu berkata mujizat-Mu tak pernah pudar. Saat sakit Yesus sembuhkan aku, saat lemah Yesus kuatkan aku. Ku berserah di tangan kasih-Mu. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Biar divonis sel kanker sudah menyebar, janji-Mu tetap ku pegang teguh. Entah hari ini atau esok, kesembuhan ada di salib-Mu. Saat sakit Yesus sembuhkan aku, Saat lemah Yesus kuatkan aku. Ku berserah di tangan kasih-Mu. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. saat lemah Yesus peluk aku. Seumur hidup ku akan memuji-Mu. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Saat sakit Yesus sembuhkan aku. Jujur saja,
Kalau sama-sama kita tahu ya, Pastor, apa adanya bahwa melayani orang itu ada yang diberkati sembuh dan umur panjang, ada juga beberapa yang kita berkati doa sembuh kekal, yaitu pulang ke sorga. Tapi dari banyak kesaksian, hampir semua kesaksian keluarganya mengirimkan berita bahwa dia atau mama papa berpulang dalam keadaan bahagia, iman kepada Yesus. Dan bahkan kalau tidak salah kemarin ada yang pas selesai saya live langsung saya respon, ternyata dibilang terima kasih pastor, mama sudah dijemput pulang ke surga. Saya tanya kapan, saya baru buka, baru sekian selang 10 menit. Dia berkata, aduh saya terharu sekali. Mama dijemput pulang saat nonton doa live streamingnya Pastor Andi, handphone di tangannya, dalam keadaan damai dijemput pulang ke sorga. Saya merasa bangga, bukan karena saya hebat, tetapi saya merasa bangga melihat ini pelayanan Tuhan berkati. Saya merasa berhasil karena Tuhan. Karena setiap jiwa-jiwa yang saya layani, mereka dapat iman yang mereka bisa bawa pulang untuk ke sorga. Dan mereka menjadikan Tuhan Yesus saja sebagai penjamin hidup mereka. Pujian berikut ini akan menghantar setiap kita untuk hidup dalam Tuhan. Amin. Dan siapkan hati untuk dengarkan sabda firman-Nya. Amin. Jalan hidup ada ujungnya, umur ini ada batasnya. Semua pasti akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu sia-sia. Saat aku tinggalkan dunia ini, adakah iman yang ku
dapat dijaminku. Katakan milik Yesus. Hanya milik Yesus. Puji Tuhan. Selamanya hidup saya dan Anda tidak tergoyahkan milik Tuhan Yesus. Yang terberkati katakan amin. Ayo yang terberkati, yang sudah ketik amin, silakan ketik lagi, hidupku milik Yesus. Ayo ketik rame-rame, hidupku milik Yesus. Hidupku milik Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, kesempatan yang ada ini, Pastor mau share firman Tuhan mengenai hidup baik, ya. Hidup baik itu jangan suka bertengkar atau tidak boleh bertengkar, ya. Kalau suka bertengkar itu rezeki jauh, berkat nggak mau datang, ya. Sukacita pasti itu tidak di sana, ya. Jadi silakan di-spill dulu di kolom komentar, jangan bertengkar. Atau kalau orang Jawa bilang apa itu, ojo tukaran, betul ya. Kalau orang Manado apa, baku sedu kah atau apa? Ya, intinya saya mau sampaikan jangan bertengkar. Sepertinya sepele, tetapi ketika saya memberikan saudara ayat firman Tuhan, kita akan tahu bahwa pentingnya kita menjaga hati, jangan bertengkar, ya. Dan semua ini kita akan dengar singkat di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama kita melihat di dalam Alkitab, gembala bertengkar. Hah? Pastor bisa aja loh nyinyirin siapa? Enggak nyinyir. Ini kita akan lihat beberapa contoh, beberapa case, lalu kita mau aplikasi dalam hidup kita. Apa yang mesti kita lakukan dalam hidup ini, arahan firman Tuhan. Karena Torah itu adalah ajaran, ya. Jadi yang pertama saya akan kasih saudara baca, Anda ketik ayatnya. Gembala itu bertengkar. Di mana pastor ayatnya? Let's go, kita mulai. Kitab Kejadian 26 ayat 20 sampai 21. Silahkan Bapak Ibu gaskan, ketik kolom komentar, bagikan, share, posting ulang sebanyak-banyaknya, biar para gembala-gembala tidak bertengkar lagi setelah hari ini. Amin.
Kejadian 26 ayat 20 sampai 21. Baik, terima kasih yang sudah bantu share. Orang-orang baik diberkati selalu, sehat-sehat ya. Saya bacakan ada tertulis dari Kejadian 26 20 sampai 21. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi dikasih nama Esek, ya. Esek artinya bertengkar di sana. Jadi sampai ada istilahnya Esek itu artinya bertengkar di sana, ya. Jadi jangan suka bertengkar. 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar. Bertengkar juga tentang itu, maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Iya. Jadi dari kejadian ini saya kasih saudara satu kisah bahwa gembala bukan berarti dia sudah aman dari pertengkaran. Makanya firman ini, tapi kan pesta perjanjian lama, pesta itu kan gembala kambing domba. Iya, Anda juga gembala jemaat kan, yang digembalakan kan domba milik Yesus. Jadi diartikan ilustrasi bisa kita menjadi pelajaran. Gembala nggak boleh bertengkar. Ketika rame-rame nih, gembala nggak boleh bertengkar, ya. Gembala A, gembala B nggak boleh bertengkar. Kalau sekarang ada tambahannya gembala sidang, ada tambahannya gembala jemaat nggak boleh bertengkar. Beda gereja, beda doktrin, jangan bertengkar. Oke? Itu penting kita untuk menjadi bahan perenungan. Nah, kamu, saya, dan Anda juga ya nggak boleh bertengkar. Di mana ayatnya, Pastor? Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Ayo kita mau lihat kenapa sih sampai kadang-kadang kita, kamu, Anda, dan saya bertengkar. Ini dia Yakobus 4 ayat 2. Share, jangan lupa, terus bagikan ayat-ayat suci firman Tuhan, biar setiap pagi media sosial dipenuhi oleh kemuliaan firman Tuhan. Yakobus 4 ayat yang kedua, ini tentang kamu, kita, Anda juga sering bertengkar. Setelah ini jadi pelajaran hikmat buat kita sudah tidak mau bertengkar lagi. Amin. Amin. Ada tertulis Yakobus 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu nggak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri, tapi kamu nggak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kekuatan doa itu manjur, sakti mantraguna, ya, mujarab. Kalau ada apa-apa doa, ada keinginan doa, sefirman Tuhan berkati. Tidak sefirman dijauhkan daripadamu, diluputkan dari yang jahat. Tidak usah iri, dengki, ngomongin orang di belakang. Ingat aja, siapapun orang yang ngomongin Anda di belakang, berarti mereka ada di belakang Anda. Setuju? Yang setuju katakan setuju. Jadi nggak boleh bertengkar. Kamu. Saya juga. Kita semua. Kita tidak saling menuding di sini, tapi saling introspeksi. Jangan karena maunya tidak diturutin,
lalu akhirnya iri dengki bertengkar. Yang karena pendapat nggak disetujuin, lalu akhirnya pindah. Ya, saya ngomong ini apa adanya saja. Tapi nggak usah lah, nanti ada yang tersenggol nanti. Tapi intinya jangan bertengkar karena nggak disetujui pendapatmu, idemu, lalu akhirnya rame-rame pindah. Kalau pindah baik-baik syukur, kalau nanti di luar jelekin, nah itu jadi sukri, jadi nggak elok ya. Pokoknya kita kalau sebagai saya punya Bapak Rohani, punya gembala, Bapak Gembala, saya hormatin gitu ya, nggak boleh jelek-jelekin. Ya, Anda misalnya punya pemimpin di tempat kerja dan Anda karyawan, jangan jelek-jelekin itu pemimpin Anda. Prinsipnya adalah jangan meludah di piring makanmu sendiri. Tempat kamu hidup di sana, kamu dikasih gaji, lah kamu itu kurang tahu diri, jelek-jelekin, bukannya doakan. Apalagi Kristen, aduh, itu kita itu harus bawa apa-apa dalam doa. Tapi pastor mau naik gaji, nggak dikasih, doakan. Nggak mustahil. Aduh, perihal gini sudah banyak sekali case yang saya hadapin. Dikit-dikit langsung panggil sini. Saya naikin gaji 2 kali lipat ya. Lah, yang bisa ketik-ketik hati raja siapa? Doa, kekuatan kasih Tuhan. Jadi nggak usah gontok-gontokan, amandemen, rapat, meeting. Kita duduk, kita cari duduk perkaranya. Kenapa emangnya harus duduk? Kok nggak berdiri perkara? Ya sudah, rasanya pengen ngomong lama-lama, waktu berjalan terus ini. Next ya, malaikat juga bertengkar. Malaikat bertengkar sama siapa? Sama malaikat? Bukan. Malaikat di dalam Alkitab juga mencatat, saya kasih satu contoh, pernah bertengkar sama iblis. Di mana ayatnya? Jadi pertengkaran ini bukan cuma dunia gembala, dunia Anda, dunia para malaikat, jin, iblis juga bertengkar. Catat ayatnya dan bagikan sebanyak-banyaknya. Yudas pasal 1 ayat 9. Ayo. Yudas 1 ayat 9. Come on, let's go. Go. Yudas 1 ayat 9. Ada tertulis, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar. Loh, malaikat kok tukaran sih? Ambek siopo? Lah, ambek iblis. Perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Itulah sebabnya sampai hari ini beberapa tafsiran di mana kubur Musa masih menjadi multi tafsir. Dari versi agama Muslim menunjukkan di situ, dari versi agama Kristen menunjukkan di sana gitu ya. Tuhan izinkan supaya tidak terjadi berhala. Bisa bayangkan kalau sampai hari ini ditemukan kubur Musa dan otentik di sana, Tuhan tidak mau ada pengkultusan ya. Nanti rame-rame orang dari seluruh dunia yang percaya Alkitab, nanti dia ke sana jadikan tempat untuk ziarah kubur, lama-lama pengkultusan. Tuhan selamatkan, Tuhan nggak mau. Makanya di kubur tempatnya tidak ada yang tahu ya. Nah, waktu penghulu Mikael itu bertengkar sama iblis tentang mayatnya Musa di mana. Malaikat aja berantem ya.
bukan berarti malaikatnya berantem, lantas saya berantem. Enggak gitu. Contoh-contoh bahwa pentingnya kita jangan bertengkar. Amin. Amin. Tadi kan gembala sudah, ya. Sekarang hamba Tuhan. Nah, ini nih hamba Tuhan termasuk penatua, diaken, diakonis, ya, majelis. Jangan bertengkar. Pokoknya semuanya lah hamba Tuhan jangan bertengkar. Ya. Di mana ayatnya, Pastor? Ada 2 Timotius 2 ayat 24. Silakan, monggo digaskan, di-share biar hamba-hamba Tuhan guyup rukun. Karena udah tahu toh kalau guyup rukun di situ berkat dicurahkan. Banyak hamba Tuhan, maaf tidak bermaksud menghakimi, masih kekurangan dalam arti operasional pelayanan, operasional gereja, kekurangan. Tapi sifat iri dengki, benci, tengkar sama orang lain, gak rendah hati masih terpelihara. Nah, secara firman yang kita baca, Tuhan mau kita hidup guyup rukun, karena di mana kesatuan hati, di situ berkat dicurahkan. Kalau hamba Tuhan yang bertengkar, itu berkat menjauh adanya. Berkat Tuhan ya. Oke, 2 Timotius 2 ayat 24. Saya bacakan, ada tertulis, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Apa? Tidak boleh bertengkar. Nanti kalau bertengkar, kamu saling baku gigit. Tidak boleh ya. Tetapi atau melainkan hamba Tuhan harus ramah terhadap semua orang. Jadi kudu rendah hati, kudu ramah. Ayo ketik rame-rame. Hamba Tuhan harus ramah. Nggak boleh sombong, apalagi somse, nggak boleh. Atau somse, semua sekali nggak boleh, ya. Sedangkan selebriti saja, orang aktor terkenal aja kita selalu ajarkan rendah hati. Apalagi hamba Tuhannya harus lebih rendah hati. Rendahkanlah hatimu serendah mungkin sampai Tuhan yang meninggikan engkau. Jelas ya, hamba Tuhan nggak boleh bertengkar. Hamba Tuhan harus ramah dan harus cakap, mengajar, sabar. Saya melihat di media sosial banyak ngaku seorang pengajar, tapi bagi saya pribadi, saya hanya bisa mendapatkan berkat dari karunia mengajar hamba Tuhan di Indonesia hanya beberapa hamba Tuhan yang memang bagi saya punya karunia mengajar gitu. Ada yang ngaku-ngaku aja dengan merasa titelnya S3, tidak jaminan dia gelar doktor, dia adalah seorang pengajar. Seorang pengajar yang asli bahkan tidak pernah mengklaim dia seorang pengajar, tapi kata tutur bahasa detail itu kita seperti dengan satu kisah yang hidup dan kita mengerti, ya. Setialah dalam panggilan masing-masing kan tubuh Kristus. Pertanyaannya, kenapa sih hamba Tuhan bertengkar? Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget, mau. Kita lihat dong ayat yang sebelumnya. Berarti tadi ayat 24, kita lihat sekarang ayat 23. Kenapa sih hamba Tuhan itu berantem, bertengkar, atau suka sekali selisih pendapat? Apakah masalah doktrin, masalah pemahaman? Ayat 23 mencatat di sini, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Hamba Tuhan memang saya hampir tiap hari kumpul dengan teman hamba Tuhan. Saya hindari ngomong doktrin, saya hindari ngomong liturgi, saya hindari ngomong perbedaan. Saya ngomong hanya hihi haha hoho, ketawa-ketawa, bercanda yang ringan,
yang tidak menyinggung area-area sensitif itu. Kenapa? Kalau kita menyinggung area bagian doktrin sampai meja makan rubuh itu nggak selesai. Kenapa? Karena masing-masing berpegang pada doktrin masing-masing. Makanya hamba Tuhan itu hindarilah soal dicari-cari. Udah tahu beda organisasi, beda doktrin, nggak usah dipertajam, apalagi dibahas setajam silet, nggak usah. Saya tahu antara A dan B udah beda pandangan. Cara pandangan baptis dan baptis itu beda. Ada yang baptis percik, ada yang baptiso, baptis selam, beda. Nggak usah dibahas topik itu sampai meja makan tumpah itu patah juga, nggak bakal selesai. Pulang berantem. Saya saksinya, saya juga pernah alami. Jadi hindarilah soal dicari-cari, ya. Yang bodoh dan yang tidak layak, engkau tahu soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Saya kalau diundang melayani, saya tidak pernah mau untuk cari perbedaan. Jadi saya hargai satu gereja, gembalanya sudah mengembalakan 40 tahun. Lalu saya datang, saya melihat ada yang tidak oke. Saya tidak frontal, kalaupun harus sampaikan pesan Tuhan. Saya 4 mata hamba Tuhannya. Saya tidak boleh langsung depan jemaat. Saudara-saudara, ini tidak benar, yang benar ini nggak boleh. 40 tahun dia mengatakan kita harus hormati kesetiaannya. Ya, kalau ada hal yang menyimpan 4 mata, rasanya kurang oke begini. Contoh saya kemarin dengar ada sampai katanya sekali persembahan 7 kali dalam satu kebaktian. Saya pernah dengar 6 kali. Kemarin saya dengar langsung ada sampai 6-7 kali dalam satu kebaktian. Satu kebaktian jemaat disuruh atau dipersilakan memberi 6-7 kali kolekte persembahan. Saya berdengar 6 saja itu sudah lucu sekali, ya. Ada yang bilang kalau tempatku minimum 2. Kok minimum 2? 1 aja, minimum harus 1. Tapi saya tanya, betul nggak? Betul, ada. Di Balikpapan ada katanya. Yang ngomongin justru ketua gereja-gereja BKSGB Balikpapan. Jadi dia sudah uji. Memang ada. Wow, saya bisik. Nggak oke sih menurut saya. Dia ngomong, saya udah ngomong juga. Meskipun kita satu ini cuma di tempatku cuma 2 kali, kadang 3 kali. Tapi di tempat sampai 7 kali. Nggak oke lah kalau kita kasihan loh. Ada yang bercandain, wah nanti umatnya tukarin dong. Uang 100.000 dia tukar 10.000-an gitu. Ya apalah itu, pokoknya hindarilah hal-hal yang dicari-cari yang bikin bertengkar. Hamba Tuhan, ayo guyup rukun. Guyup rukun bukan berarti kita harus menjadi sama warna, tidak. Tapi kita harus sama-sama untuk bisa melayani Tuhan dengan paradigma, sekalipun berbeda kamar satu atap. Saya mau buka, masih ada ayatnya, cuma sudah jam 7. Nanti kita sambung lagi ya. Mau tahu kah? Ini yang ada mau kepoin loh, di mana sampai 7 kali? Ada. Mau tahu aja, mau tahu banget. Ya udah, dosa kepoin lah. Pokoknya ada. Saya ngomong ini by data. Saya kemarin dengar langsung dari telinga saya. Oke deh, ya. Mari kita berdoa. Anda sudah dengar firman singkat, jangan bertengkar ya. Rukun-rukun, hidup dalam unity, ada berkat di situ. Tuhan suka kalau kita kompakan. Let's pray. Bapakku di surga, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami bersyukur sekali atas firman yang Tuhan kasih kepada kami baca. Supaya kami hidup baik, hidup ini terus mau menjadi berkat, buah pelayanan kami nyata
dan juga kami mau tanggalkan iri dengki atau pemicu bertengkarang, hal yang dicari-cari. Saya berdoa setiap hati yang sudah dengar firman Tuhan ini boleh mendapatkan penguatan, penghiburan, dan juga solusi, dan serta ketenangan sejati hanya dalam Yesus. Saya berdoa bagi Anda yang sedang sakit, diberkati pulih, sehat, mengalirlah kesembuhan di tubuh setiap orang sakit. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur atas lawatan kasih Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Yuk kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa angkat seperti ini, dan saya berdoa setiap air minum dan minyak di tangan pemirsa terkasih diberkatilah menjadi alat Tuhan, alat kesembuhan bagi orang-orang sakit. Air minum ini saya berkati dalam nama Yesus jadi air doa kesembuhan. Minyak di tangan Anda saya berkati dalam nama Yesus menjadi healing oil, dan juga bagi orang sakit engkau oleskan dalam nama Yesus. Orang sakit disembuhkan, kalau dia ada dosa mengaku dosanya diampuni. Air dan minyak tangan Anda sudah diberkati. Minumlah airnya, oleskanlah minyaknya, sakitmu dipulihkan. Terima kesembuhan ilahi in Jesus name. Amin. Saya juga mau minum aus, ya, diberkati setiap air yang Anda minum. Amin. Angkat dua tangan Bapak Ibu, kita masuk sesi doa berkat dulu. Habis ini saya lanjutkan testimoni, lalu kita selesai untuk live hari ini. Saya percaya saat doa-doa, orang-orang sakit yang kita naikkan permohonan doa dan diaminkan, besok jadi kesaksian kesembuhannya. Dengan dua tangan yang terangkat, Bapak Ibu terkasih, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Mari kita masuk di hari yang baru ini, hari yang penuh rahmat, penuh dengan Tuhan Yesus, sehat, dan apa-apa yang kita kerjakan menjadi sukses dan berhasil. Ya, apalagi kalau kita saling kompakan. Sedang firman Tuhan, apa saja yang kau kerjakan dibuatnya sukses dan berhasil. Terima kasih Tuhan. Saya juga berdoa bagi setiap kami dapat berkat perlindungan hari ini, perjalanan selamat, apa yang kami kerjakan diluputkan dari kerugian, mara bahaya, celaka, hipnotis, orang jahat, diluputkan karena kuasa Tuhan melindungi kami secara sempurna. Berkat kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.
lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Kasihmu takkan berubah. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janjimu hidupku teguh, kasihmu takkan berubah. Tiada yang sepertimu, kekal kasihmu. Yesus kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadiratmu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam